tiangi tilep. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa nabiyyina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata إلا بالله العلي العظيم أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخاف منك ولا يرحمنا اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه برحمتك يا أرحم الراحمين آمين اللهم آمين. Tafdhili wa ihtirami, yang saya hormati, yang saya muliakan segenap para habaib, segenap para alim, ulama, asatidah, tokoh masyarakat, sesepuh lan bini sepuh, jajaran pimpinan dan ta'mir Masjid Darul Muttaqin, segenap hadirin hadirat jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam hari ini insyaallah bagian dari kalamus salihin, apa yang disampaikan para salihin, ulama-ulama kita terdahulu yang Habib nukilkan dari sejarah kehidupan Al-Imamun Nawawi yang kitabnya sudah kita khatamkan pada pertemuan yang lalu. Sallu ala Nabi Muhammad. Al-Imamun Nawawi, nama lengkap beliau Yahya bin Sharaf bin Murri Al-Hizami An-Nawawi Asy-Syafi'i. Beliau seorang faqih, muhaddits, muharriril madhab. Beliau seorang yang faqih, artinya mendalami ilmu fikih terutama dalam mazhab Syafi'i. Beliau juga muhaddits, beliau juga pakar hadis, punya sanad periwayatan hadis. Beliau juga lughawi, beliau menguasai tata bahasa Arab, bahkan beliau muharrirul mazhab. Qama bit tahrir wat tankih wat tertib mazhab Syafi'i. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Imam Syafi'i mengenalkan mazhab beliau di tahun 200-an Hijriah. Al-Imam An-Nawawi tahun 640 Hijriah, 400 tahun setelah kewafatan Imam Syafi'i, beliau melakukan restorasi ulang, penyusunan kembali, menertibkan kembali apa yang telah berkembang dalam mazhab Syafi'i selama 4 abad atau 400 tahun. Sallu ala Nabi Muhammad. Fasar fuqaha Syafi'iyah, maka kemudian para fuqaha, para ulama yang bermadhab Syafi'i
mereka merujuk kepada Al-Imamun Nawawi atau Al-Imamur Rafi'i. Jadi di dalam mazhab Syafi'i ada dua imam besar, Al-Imamun Nawawi dan Imamur Rafi'i. Imamun Nawawi berada di Damaskus, Suriah, berbatasan dengan Lebanon dan Palestina. Al-Imamur Rafi'i berada di Mesir. Dua imam ini dalam satu mazhab Syafi'i, tetapi pendapat-pendapatnya berbeda. Di dalam mazhab Syafi'i ada perbedaan. Bagaimana kita orang-orang yang di Indonesia, mazhab kita mazhab Syafi'i, dan kita mengambil pendapat Imamun Nawawi lebih banyak daripada kita mengambil dari pendapat Imamur Rafi'i. Sallu ala Nabi Muhammad. Ini perlu dipahami dulu ya. Ini saya sampaikan dari awal. Kenapa? Ingat, ada madhab Syafi'i lain yang ingin Habib sampaikan. Nanti kalau ada yang mengatakan, loh madhab Syafi'i loh begini, tidak seperti kalian, seperti ada yang ingin membenturkan kita, membuat kita bingung di dalam madhab kita Syafi'i. Jawabannya, dalam madhab Syafi'i memang ada khilaf. Ada madhabnya Imamun Nawawi, ada madhab Imamur Rafi'i. Yang kedua-duanya mereka menyatakan kami dalam koridor madhab Syafi'i. Sallu ala Nabi Muhammad. Buktinya apa? Kitab-kitab yang kita pakai di Indonesia banyak yang karya Imam Syafi'i, bukan karya Imamur Rafi'i. Riyadhus Shalihin karya Imam Syafi'i, Minhaj atau Syarhul Minhaj juga karya Al-Imamun Nawawi, Al-Adhkar karya Al-Imamun Nawawi, Al-Arba'in An-Nawawiyah karya Imam An-Nawawi. Maka ketika membaca karya-karya beliau, bacalah, fahami sesuai dengan mazhab Syafi'i. Karena zaman sekarang ada yang memakai Riyadhus Shalihin, memakai Al-Arba'in An-Nawawi, tetapi membaca dengan kacamata mazhab lain. Sallu ala Nabi Muhammad. Hadisnya hadis Arba'in gitu ya. Tapi yang membaca, yang menerangkan ternyata tidak bermadhab Syafi'i, tidak bermadhab seperti Imam Nawawi. Loh, jangan merusak karya Imam Nawawi. Kalau mau, ya cari arba'in yang versi lain, jangan versi Imam Nawawi yang bermadhab Syafi'i. Kalau baca kitab Imam Nawawi, fahamilah dengan pemahaman, metode, manhaj, madhab Syafi'i, bukan madhab lain. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Lanjut ya. Oke. Al-Imam Syafi'i lahir di pertengahan bulan Muharram tahun 631 Hijriah di desa Nawa. Desa Nawa. Kemudian disebut Imam Syafi'i, Imam Nawawi, karena nisbah kepada desa Nawa itu tadi. Sallu ala Nabi Muhammad. Nawa ini kalau sekarang di negara Suriah jaraknya sekitar 85-an ke ibu kota Damaskus. Imam An-Nawawi, Yahya bin Syaraf An-Nawawi, dilahirkan di desa Nawa tahun 631 Hijriah bulan Muharram. Ayah beliau yaitu Syaraf bin Murri, kana rajulan dukaniyan. Ayahnya itu rajulan dukaniyan masturul hal fid dunya. Orang tuanya itu seorang pedagang yang punya bedak, punya toko. Mastural hal, kondisi keadaannya biasa-biasa saja. Artinya orang tuanya ya pedagang. Ayahnya bukan ulama besar, bukan imam besar, bukan. Ayahnya kelihatan biasa-biasa saja, pedagang yang punya toko.
wa kana syaikhan zahidan wari'an mubarakan. Tetapi walaupun kelihatan biasa-biasa saja, yang punya toko zahidan, orang yang zuhud. Zuhud itu artinya hidup, itu terjemahan yang pas, tidak kemaruk. Jos pansel pinter gitu. Bahasa Jawanya enak itu. Tidak kemaruk, tidak kedonyan. Zahidan. Wari'an, ya gaya hidupnya biasa. Tetapi syekhan zahidan wari'an, kalimat berikutnya mubarokan, orangnya barokahi. Sallu ala Nabi Muhammad. Kalimat barokahi penting ya. Barokahi itu kelihatan biasa-biasa saja ketemu di masjid, tapi kalau orang minta doa, beliau mengangkat tangan, doa itu loh cepat kabulnya. Biasa-biasa saja, tetapi kalau ngomong mandi, apa mandi itu? Atus. Mohon dikasih kopi itu mandi, atus. Mandi. Mandi dengan bahasa Jawa, omongane, dongane, mandi. Qabul manjur. Ini ayah Al-Imam An-Nawawi, yaitu Syekh Syaraf bin Murri. Kemudian sallu ala Nabi Muhammad. Walamma balagha umru 10 sinin, ketika Imam Nawawi masih kecil, Yahya, namanya Yahya bin Syaraf, ketika umur 10 tahun dibawa oleh ayahnya pergi ke toko, bantu-bantu di toko. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Maka lewatlah Syekh Yasin Al-Marakishi. Tidak sengaja lewat Syekh Yasin Al-Marakishi. Beliau ulama yang terpandang di zaman tersebut. Melihat Yahya bin Syaraf, Imam Nawawi yang umur 10 tahun, faja'a ila man yuqri'uhul Qur'an. Syekh Yasin Al-Marakishi datang kepada guru ngajinya Imam Nawawi. Faqal hadzal walad, anak ini besar harapan nanti di masa yang akan datang menjadi ahli ilm yang orang-orang akan mengambil ilmu darinya. Kayak Syekh Yasin kepada guru ngajinya. Guru ngaji berkata, qal amunajjimun anta. Loh, anda ini siapa? Ahli nujumkah? Apa anda ini dukun kok ngomong begitu? Maka Syekh Yasin mengatakan, innama waqa'a mahabbatuhu fi. Ketika aku melihat anak itu, aku merasa jatuh cinta dengan anak itu. Sallu ala Nabi Muhammad. Oke, singkat cerita, singkat sejarah, maka guru ngajinya kemudian benar-benar memperhatikan Imam Nawawi atau Yahya bin Syaraf ketika mulai kecil, umur 10 tahun. Sallu ala Nabi Muhammad, sampai pada akhirnya khatam Al-Quran. Kemudian kalimat ini sang guru ngaji menyampaikan pesan Syekh Yasin kepada ayahnya, yaitu Syaraf bin Murri. Ketika umur 18 tahun, sang ayah Syaraf bin Murri tadi membawa anaknya Yahya dari desa Nawa pergi ke Damaskus, ibu kota. Sallu ala Nabi Muhammad. Kemudian ditempatkan, disekolahkan, dipondokkan bil Jami'il Umawi, Masjid Jami' Al-Umawi. Fa jalasa wa lazama imamul jami'. Maka kemudian Imam Nawawi yang dipondokkan di Masjid Jami' Damaskus kemudian belajar dari imam masjidnya. Wa kana Dimashq
mahfalul ulama wa ahlul ilm. Di saat itu kota Damaskus penuh dengan para alim dan para fuqaha yang mereka berada di Damaskus, dan mereka kemudian ngajar di Masjid Jami' Al-Umawi. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Pangapunten segenap pimpinan dan takmir Masjid Darul Muttaqin, Masjid Jami' Al-Umawi menjadi tempat berkumpulnya para ulama wal fuqaha untuk menyampaikan ilmu. Ada halaqah ilmu di dalam masjid. Masjid menjadi mercusuar ilmu bagi seluruh masyarakat di Damaskus. Jadikan masjid ini Mekkah batinnya juga Mekkah zahirnya. Kalau masjid yang bangunannya megah, insya Allah tidak kurang-kurang. Tapi masjid yang menjadi mercusuar dan menerangi masyarakat kok tidak begitu banyak. Lampu ini terang, tetapi menerangi hati umat itu jauh lebih penting daripada fisiknya yang megah saja. Al-Jami'ul Umawi, Masjid Jami' Umawi, jadi tempat halaqah ilmu para fuqaha, para ulama, sehingga Imam Nawawi mondok ketika umur 18 tahun, mondoknya di Masjid Jami', ikut di majlis-majlisnya para fuqaha. Sallu ala Nabi Muhammad. Pak, Bu, tak perlu ibunya di sana. Para ayahanda, para ibunda Imam Nawawi mulai kecil sampai umur 10 tahun ngaji Al-Quran. Putra putri panjenengan sampun ngaji, sampun ten TPQ. Masih di TPQ ketika kecil. Kalau sudah SMP masih ngaji atau sudah ke pantai? Mohon maaf Habib ingatkan, karena ngaji itu ketika TK dan kelas 1, kelas 2, kelas 3, 4, 5, 6 kadang-kadang mulai sibuk sama les sekolah dan ujian nasional, TPQ-nya, ngajinya ditinggal, pedot, putus. Ketika masuk SMP Tsanawiyah sudah tidak mau ngaji. Para ayahanda, para ibunda, mohon maaf, bertambah tahun pelajaran bukan tambah sedikit tapi tambah banyak. Pelajaran bukan tambah gampang tapi tambah sulit. Ujian nasional bukan tambah mudah tapi tambah sulit. Sekolah juga tambah sulit. Masuk ke level tingkatan berikutnya tambah sulit, tambah mahal. Mau kuliah juga tambah sulit dan tambah mahal. Ketika lulus cari kerja juga tambah sulit. Ini lingkaran setan. Ora sempet noto dunyane, ora sempet noto akhirate. Dunyane kocar kacir, akhirate kocar kacir. Bib, lantas bagaimana pangapunten? Ya sekolah yang biasa-biasa saja. Jangan sok-sokan minta nilai prestasi yang megah-megah, berbangga-bangga. Paling yo buat pameran. Untuk pamer-pameran prestasi, bukan untuk Allah dan Rasulnya. Angka-angka itu untuk berbangga-bangga, bukan untuk Allah dan Rasulnya. Jangan terjebak dengan lingkaran setan. Biarkan anak kita sekolah belajar yang biasa-biasa saja. Sisa waktunya mempelajari Al-Quran, belajar agama Islam, ngaji, TPQ, madin, madrasah diniyah. Baik,
Shallu ala Nabi Muhammad. Lanjut. Al-Imamun Nawawi 10 tahun khatam Al-Quran, umur 18 tahun mondok di Masjid Jami' Umawi selama 2 tahun. Kemudian setelah itu mondok di Madrasah Ar-Rawahiyah. Madrasah Ar-Rawahiyah selama 6 tahun. Pak, Bu, Habib tidak akan cerita detailkan bagaimana ketika beliau Imam Nawawi sekolah atau ngaji atau mondok. Nah, tetapi orang tua harus benar-benar sadar, para orang tua punya tanggung jawab pendidikan anak-anaknya. Bagaimana kita dan keluarga noto dunyane, noto akhirate. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wal 'afu minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.